Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Mulia, Sembah Raja Mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena anugerah dari Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami mau datang beribadah kepadamu.
Kiranya kami boleh mempersiapkan hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, maupun melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Maka kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada satu kisah, ada seorang pemilik restoran. Dia satu kali melihat ada orang yang miskin,
orang yang mengais-ngais makanan dari tong sampah. Dan pada waktu dia sedang mengais-ngais makanan, maka pemilik restoran ini merasa iba sekali dengan apa yang dia lakukan. Maka si pemilik restoran ini kemudian memanggil pengemis itu dan menyuruh masuk ke dalam restorannya. Dan di restorannya itu dia bisa menikmati, ada begitu banyak makanan yang enak-enak. Di situ ada ayam, ada babi, ada sapi, ada ikan, semuanya lengkap. Lalu pada waktu dia ada di situ, dia terbengong-bengong. Dia pikir ini semua makanan buat saya. Saya bisa makan setiap hari di sini. Bisa, kamu bisa menikmati semua yang enak-enak semua ini. Dan kemudian sudah itu dia coba makan makanan itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang sangat tidak habis kita bisa pikirkan. Ternyata pengemis itu sesudah dia makan yang enak, lalu dia berkata kepada sang pemilik restoran itu, boleh nggak ya saya kembali mengambil makanan-makanan yang busuk, makanan yang ada di tong sampah itu untuk saya nikmati kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin ya? Dia sudah mendapatkan yang terbaik, dia sudah mendapatkan makanan yang gratis, yang enak. Tetapi kenapa dia mengambil makanan yang sampah itu kembali untuk dia konsumsi? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hidup kita. Itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Mereka sudah mengalami akan segala kebaikan Tuhan. Mereka sudah mengalami akan limpahan berkat-berkat Tuhan. Tetapi mereka masih hidup di dalam dunia yang kosong, dunia yang penuh dengan kepalsuan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam bagian surat Kolose ini, maka Paulus menjelaskan di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, bahwa dikatakan jemaat Tuhan mereka telah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya, ayat yang 10, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Mereka sudah dipenuhi oleh berkat-berkat rohani. Mereka sudah mengalami akan seluruh berkat-berkat surgawi. Dan itu diberikan di dalam kasih karunia Allah kepada semua orang-orang yang percaya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan engkau sudah disunat secara rohani. Artinya mereka sudah dilepaskan, mereka sudah menanggalkan hidup mereka yang lama. Mereka sudah mengalami kelepasan di dalam kasih karunia Tuhan. Sejatinya mereka sesudah dilepaskan, maka mereka memiliki satu hidup juga yang tidak sama seperti hidup mereka yang dulu. Tetapi justru mereka yang sudah mengalami akan kebebasan, malah mereka menikmati lagi, seperti pengemis tadi yang menikmati lagi sampah-sampah dunia ini. Lalu di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, engkau sudah dikuburkan, engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mereka sudah dikuburkan dan mereka sudah bangkit, mereka sudah menang. Tetapi mereka, orang-orang ini yang sudah dibangkitkan dari kematian, mereka yang sudah hidup, tetapi mereka masih terus-menerus hidup di dalam dinginnya kubur itu sendiri. Mereka tetap mencintai gelapnya kuburan. Mereka tetap mencintai akan sampah-sampah dan kotoran-kotoran. Dan itulah kehidupan manusia, itulah kehidupan jemaat di Kolose. Di ayat yang ke-13 di situ dikatakan bagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Bukankah ini berkat rohani yang begitu sangat luar biasa? Dan dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendakwa kita, tidak ada yang bisa untuk menjatuhkan kita. Kita perhatikan di dalam bagian-bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Paulus menceritakan keistimewaan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita masih hidup di dalam
dunia ini, masih menikmati sampah-sampah dunia ini. Dan di dalam ayat yang ke-15, kita yang sudah menerima semua berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengalami kemenangan. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, mengapa seringkali hidup kita tidak mengalami akan kepenuhan? Mengapa seringkali hidup kita tidak lagi mengalami kepenuhan di dalam Kristus? Penuh di dalam bagian ini, ya. Penuh itu artinya tidak kurang lagi. Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Kristus sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Tetapi kita seringkali masih jatuh di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam dunia dengan segala keinginannya. Saudara-saudara sekalian, Paulus memperingatkan akan jemaat ini. Apa sih yang menjadi masalahnya? Apa yang membuat mereka itu tidak memiliki kuasa untuk hidup di dalam kemenangan? Paulus menjelaskan di dalam ayat yang selanjutnya. Paulus mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Jadi inilah yang menjadi penyebab, inilah yang menjadi kunci bagaimana mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka tidak hidup di dalam kemerdekaan. Mereka tidak hidup di dalam kepenuhan itu sendiri, karena mereka hidup di dalam filsafat yang kosong dan palsu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa arti filsafat yang kosong dan palsu ini? Filsafat yang kosong dan palsu ini adalah ajaran-ajaran dunia yang isinya adalah kehidupan yang kosong, kehidupan yang sia-sia. Itulah arti daripada filsafat yang kosong. Di dalam kehidupan orang-orang di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita pikir itu sesuatu hal yang kita dapatkan, yang kita raih itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang memberikan kepenuhan di dalam hidup kita. Kita memiliki segala sesuatu, kita menjadi orang-orang yang populer, kita menjadi sukses, kita mendapatkan hal-hal yang besar. Tetapi itu adalah yang diajarkan, filsafat dunia yang kosong. Kemudian mengenai filsafat yang palsu, itu adalah satu ajaran-ajaran yang dikejar oleh orang-orang di dalam dunia, yang memberikan kepuasan, yang memberikan akan kelegaan yang sementara, yang memberikan kenikmatan yang menggairahkan, tetapi itu semua sementara dan palsu. Filsafat dan ajaran yang kosong dan palsu ini, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah ajaran yang mau mengatakan bahwa Kristus saja yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan orang-orang percaya tidak cukup, tetapi perlu ditambahkan oleh hal-hal yang lain, perlu ditambahkan dengan ajaran-ajaran yang lain, filsafat Yunani, ajaran-ajaran Yahudi, hukum-hukum Taurat. Itulah yang dimasukkan di dalam kehidupan. Kristus belum cukup. Inilah filsafat yang palsu, ajaran yang kosong. Kristus ditambah dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau saya ingin simpulkan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini mengenai filsafat yang kosong dan palsu itu, merupakan satu kehidupan orang-orang yang tampaknya di luar begitu sangat luar biasa indah sekali. Seperti sebuah balon, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Balon itu kita isi, kita tiup dengan apa? Dengan pengejaran kita akan kekayaan. Kita merasa kekayaan itu sesuatu yang membanggakan kita. Kekayaan yang tanpa Kristus, kita tiupkan di balon itu. Lalu kemudian kita juga menambahkan di dalam balon itu adalah apa? Yaitu kesuksesan untuk boleh sama seperti dunia.
Kita memasukkan juga di dalamnya adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita juga memasukkan di dalam balon itu adalah popularitas. Hidup menjadi orang yang terkenal, hidup menjadi orang yang luar biasa menurut dunia. Kita bisa mengisikan hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang dikejar oleh orang-orang di dalam dunia. Kita masukkan ke dalam balon itu. Tampaknya begitu besar, tampaknya balon itu begitu indah sekali, begitu wah sekali. Tetapi di dalamnya itu kosong. Di dalamnya itu adalah angin, tidak ada apa-apanya. Itulah yang terjadi di dalam jemaat di Kolose. Mereka mengisi hidupnya itu dengan hal-hal duniawi. Padahal Paulus mengatakan kamu sudah mengalami sunat di dalam Kristus, kamu sudah mengalami kemerdekaan, kamu sudah mati dan bangkit di dalam Kristus. Tetapi hidup kita masih diisi oleh hal-hal yang kosong, filsafat, ajaran-ajaran dunia yang kosong. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, balon itu yang kita tiup dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang dikejar oleh dunia itu. Kalau misalnya balon itu diletakkan mungkin di tempat meja, kalau kita biarkan 2 hari kemudian, apakah balon itu akan tetap seperti semula, yang mengembang, yang begitu indah? Tidak, saudara-saudara, akan mulai kempes dan hilang, lenyap. Karena itu isinya hanya sementara, isinya tidak kekal, isinya tidak sesuatu hal yang bermakna sama sekali. Balon itu akan cepat untuk meletus dan kemudian tidak lagi ada artinya apa-apa. Itulah kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang kosong, mungkin bagi dunia itu sesuatu yang dikejar, tetapi di hadapan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang di dalam kepenuhan, di dalam rencana Allah bagi hidup saudara dan saya. Hidup kita hidup yang hancur, hidup yang tidak ada artinya sama sekali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita kembali memiliki kehidupan yang penuh di dalam Tuhan? Rasul Paulus memberikan ada beberapa hal kunci untuk kita hidup di dalam kepenuhan Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, kunci yang utama dan pertama itu ada katakan di dalam ayat yang ke-6. Kamu harus tetap di dalam Tuhan, karena di sanalah kita akan mengalami, menerima kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Ini adalah hidup yang benar, hidup yang kaya di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah hidup di dalam popularitas yang membawa akan Tuhan, hidup yang senantiasa menyatakan Tuhan di dalam hidup ini. Paulus di dalam surat-suratnya, dia sering kali mengatakan bahwa hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Kristus, hiduplah di dalam Allah, hidup di dalam Tuhan. Itulah yang terus Paulus katakan, baik dikala senang, baik dikala susah, hiduplah di dalam Tuhan. Ini adalah kunci pertama untuk kita memiliki kehidupan yang penuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kata hidup di dalam Tuhan, aku di dalam Tuhan, itu adalah kata di dalam bahasa aslinya adalah inteos. Inteos. Kata inteos ini merupakan akar kata atau kata dasar dari antusias. Enthusiasm, ya. Antusias itu asalnya dari kata inteos. Aku di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang bisa membuat hidup kita tetap penuh, hidup yang bersemangat, yaitu jika kita memiliki satu antusias untuk bekerja, antusias untuk melayani Tuhan, antusias untuk bersama-sama dengan keluarga kita, antusias bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita. Ada berapa banyak orang-orang hari ini sudah tidak punya antusias lagi ketika mereka beribadah,
Ketika mereka di dalam keluarga sudah tidak ada lagi antusias, semuanya kering, tidak ada lagi satu semangat. Paulus di dalam hidupnya, dia senantiasa memiliki antusias. Surat-suratnya Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dia tetap berkata bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi bukan katakan bersukacitalah. Paulus punya satu antusias yang hidup. Antusias artinya hidup di dalam Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kekacauan hidup kita, marilah kita tetap hidup di dalam Tuhan. Inteos, punya akan antusias untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua, Paulus mengatakan kunci yang kedua, yaitu kata yang dipakai dalam bagian ini adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata yang ingin kita tekankan adalah berakar. Kata berakar di dalam bagian ini dalam bahasa aslinya adalah dari dunia tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Ya, Paulus menggambarkan bahwa orang yang ada di dalam Kristus, ia akan seperti pohon yang begitu besar, pohon yang begitu tinggi, pohon yang begitu rimbun, dan mengeluarkan banyak buah-buah yang sangat lezat sekali, yang hidupnya ada di tepi aliran sungai, seperti digambarkan dalam Mazmur nomor yang pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seperti pohon dia berakar. Hari ini banyak orang Kristen tidak seperti pohon yang berakar kuat, ya. Dia seperti tanaman, tumbuhan, tapi yang diletakkan hanya di pot. Potnya juga kecil sekali, ya. Sehingga ketika ada masalah, pot yang kecil itu lebih mudah dipindahkan, atau tanaman yang akarnya sangat mendalam, mana yang lebih mudah dipindahkan? Jelas pot yang lebih kecil, ya. Tanaman yang ditaruh di pot yang lebih kecil itu mudah untuk dipindah-pindahkan, mudah untuk bergeser. Nah, banyak orang Kristen pada hari ini tidak berakar, dan hidupnya itu suka pindah-pindah gereja, ya, pindah-pindah akan kepercayaannya kepada Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan. Hari ini percaya, besok nggak percaya. Hari ini kuat, besok lemah. Atau juga banyak orang Kristen seperti tinggal di dalam pot. Artinya apa? Banyak orang Kristen itu yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mudah diombang-ambingkan. Hari ini kita seperti bagaimana? Apakah kita tanaman yang berakar kuat, atau kita hanya seperti pot, tanaman di dalam pot yang bisa untuk dipindah-pindahkan seenak-enaknya, ya. Ada masalah sedikit kita bergeser dari Tuhan, ada kesulitan sedikit kita bergeser daripada Tuhan. Kita tidak punya kekuatan karena kita tidak berakar. Paulus mengatakan, jika kita ingin hidup penuh di dalam Tuhan, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Kita menjadi orang-orang yang tetap setia di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, Paulus bukan hanya mengatakan dia berakar. Kalau yang pertama, Paulus memberikan filsafat dunia tentang tanaman. Yang kedua ini, Paulus memberikan satu filsafat di dalam dunia konstruksi. Hendaklah kau dibangun di atas Dia. Ya, kata yang dipakai adalah dibangun. Kata ini adalah kata untuk membangun sebuah rumah. Membangun sebuah rumah memerlukan adanya dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Kalau dasarnya itu tidak kuat, maka akan mudah sekali angin, akan mudah sekali air untuk boleh menghanyutkan akan rumah itu sendiri. Di dalam hidup kita harus senantiasa memiliki akan dasar yang kuat, yaitu melalui firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita sehari kita bisa makan paling sedikit dua kali. Kenapa setiap hari kita tidak makan dan kita tidak menikmati makanan rohani, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki akan pondasi, dibangun di atas Kristus, punya satu hubungan, punya satu relasi dengan Tuhan.
Berapa banyak kita sungguh-sungguh punya relasi kedekatan dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, Paulus mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Kalau sebelumnya Paulus memberikan gambaran di dalam dunia pembangunan, tetapi dalam bagian ini adalah di dalam dunia pendidikan. Paulus mengatakan bagaimana hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Ini adalah dalam dunia pendidikan. Artinya ketika seorang itu di dalam dunia pendidikan, dia mengalami ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang baik. Dari siapa? Dari sang guru itu. Dan pada waktu di dalam kehidupannya, dia sudah mendengar ajaran itu, dia harus mempraktekkannya, dia harus melakukannya. Supaya apa? Supaya dia berhasil. Dia diajar, dia dididik dengan baik. Akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang anak yang punya kemampuan, punya intelektual, dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti demikianlah hidup kita. Hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman yang sudah diajarkan engkau. Hari ini berapa banyak kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan setidaknya selama 1 tahun ada 52 kali kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang sudah diajarkan itu, apa yang sudah ditanamkan itu, apakah kita sudah mengerti dan kita coba praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kita menjadi orang-orang yang tidak pernah belajar, malas, dan akhirnya kita tinggal kelas? Karena kita tidak belajar sungguh-sungguh, tetapi kita membiarkan itu berlalu saja di dalam hidup kita. Kita tidak pernah belajar sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup hari lepas hari. Belajarlah apa yang sudah diajarkan firman Tuhan. Lakukan itu. Hidupi itu dalam hidupmu. Maka itu yang akan membuat hidup kita menjadi bertumbuh. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa kehidupan yang sungguh penuh di dalam Tuhan adalah kehidupan yang melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini memberikan satu gambaran dari dunia pengairan, yaitu kata berlimpah. Ya, kata aslinya itu memiliki satu gambaran, satu sungai yang besar dengan aliran air yang sangat deras sekali. Nah, itulah berlimpah. Ya, artinya ada sesuatu ucapan syukur yang lahir, yang keluar, yang begitu deras sekali, yang terus menerus dan tidak dapat berhenti. Kita mengucap syukur senantiasa seperti aliran air yang berlimpah-limpah itu di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengucap syukur dengan berlimpah-limpah di dalam hidup kita, saudara-saudara, kita tidak akan pernah diisi oleh filsafat-filsafat dunia, oleh pikiran-pikiran yang kosong, yang berpikir bahwa kita dapat memiliki akan hidup yang penuh ketika kita dipenuhi dengan harta kekayaan. Kita bisa memiliki hidup yang penuh ketika kita memiliki posisi, jabatan, pengaruh, kedudukan yang luar biasa. Kita bisa memiliki segala sesuatu jikalau kita memiliki akan tabungan, kita punya akan investasi. Tetapi hidup kita akan menjadi penuh dan berlimpah ketika ada ucapan syukur yang keluar dari diri kita, dari hidup kita. Kita mengucap syukur senantiasa. Ucapan syukur itu akan menjadi sebuah aliran air yang tidak terbendung sama sekali. Kalau hidupmu hari ini penuh dengan keluhan, berhenti dengan keluhan. Kalau hidupmu hari ini penuh dengan rasa penyesalan, berhenti dengan semua itu. Tetapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Itulah yang akan memberikan akan kekuatan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita diingatkan bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus, saudara-saudara, seringkali dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang kosong, dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi marilah pada hari ini, saudara-saudara, kita bertumbuh, kita semakin penuh di dalam Kristus.
Bagaimanakah kita hidup penuh di dalam Kristus? Yang pertama-tama saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia. Engkau memiliki satu antusias yang begitu besar. Yang kedua, Paulus mengatakan, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Yang ketiga, Paulus mengatakan bukan hanya berakar tetapi juga dibangun di atas Dia. Dan yang keempat, Paulus mengatakan hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada engkau. Dan yang terakhir, hendaklah hidup kita dipenuhi dengan limpahan, luapan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan hidup kita menjadi hidup yang penuh. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Kita yang sudah dibangkitkan dari kematian. Kita yang sudah dihidupkan di dalam kuasa Allah dan diberikan kuasa yang besar. Marilah kita bangkit kembali. Kita isi hidup kita, saudara-saudara, dengan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hidup kita dipenuhi oleh ucapan syukur. Itulah hidup yang sejati di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menaikkan beberapa doa syafaat secara bersama-sama. Mari yang pertama kita berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah-tengah bencana alam yang terjadi. Kiranya setiap masyarakat yang terkena bencana alam dapat segera mendapatkan pertolongan, dan kiranya setiap masyarakat dapat saling bergotong royong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur belum memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa bagi setiap masyarakat Indonesia yang terkena bencana alam saat ini. Kiranya ya Tuhan, mereka boleh segera mendapatkan pertolongan, dan juga kiranya setiap masyarakat boleh saling bergotong royong untuk saling tolong-menolong dalam bencana alam yang terjadi ini. Kiranya mereka boleh tetap tenang, dan kiranya mereka boleh segera mendapatkan pertolongan yang baik yang disediakan oleh pemerintah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya di dalam pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat, mereka boleh tetap teguh imannya di dalam Tuhan dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat, baik di GKI Bungur maupun di GKI Pos Alam Sutra. Kiranya ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang saat ini mereka hadapi, kiranya mereka boleh segera mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan mereka, dan kiranya mereka boleh teguh berpegang hanya kepada Tuhan dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kiranya di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka boleh menemukan Tuhan di dalam setiap kesulitan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari bersama-sama kita berdoa bagi para pasien yang terkena COVID-19 ini. Kiranya mereka boleh segera pulih, dan kiranya keluarga pasien boleh tetap kuat dan saling menguatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi para pasien yang terkena COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya mereka boleh segera pulih dari sakit mereka. Kiranya juga mereka boleh tetap bersemangat untuk berjuang sembuh dari COVID-19 ini. Dan kiranya keluarga mereka pun juga boleh tetap kuat dan boleh saling menguatkan satu sama lain. Dan kiranya juga mereka boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa bagi orang-orang terdekat kita, baik itu para majelis, para hamba Tuhan, serta keluarga kita. Kiranya mereka boleh senantiasa tetap memancarkan kasih terhadap sesama, sabar dalam menghadapi setiap situasi, serta tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang terdekat kami, baik itu para majelis, para hamba Tuhan, maupun keluarga kami sendiri. Kiranya ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kiranya mereka boleh tetap memancarkan kasih di dalam kehidupan mereka terhadap sesama. Dan kiranya juga mereka boleh tetap sabar dalam segala situasi yang dihadapi. Dan juga kiranya mereka boleh tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami menyerahkan setiap doa kami hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.